Hari ini kita akan belajar tentang Al-Wahhab, yaitu ada di Asmaul Husna Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Nah, Allah itu Maha Pemberi karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki tanpa pamrih. Apa tanpa pamrih? Yaitu tanpa meminta imbalan atau ingin diberikan sesuatu oleh makhluknya. Allah itu tidak seperti itu ya. Jika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan sampai di dalam hatinya itu ingin dipuji atau ingin diberikan sesuatu. Berarti kalian itu namanya tidak ikhlas, karena Allah itu memberikan kita karunia, memberikan rezeki, memberikan kita nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat bernafas dan lain-lain. Setiap hari Allah itu tidak pernah meminta imbalan kepada makhluknya. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, kita tidak boleh pamrih atau meminta imbalan kepada orang lain. Jika kita memberikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Oh iya, sudah, aku akan memberikan, seumpama contohnya Mbak Zahra mau memberikan ke Mas Umar. Nah, ketika itu Mas Umar tidak membawa lauk di bekalnya. Ternyata Mbak Zahra itu melirik. Oh, Mas Umar kok enggak bawa lauk ya di bekalnya. Ternyata Mbak Zahra, oh ya, aku kasihan sama Mas Umar, aku akan memberikan laukku separuh kepada Mas Umar. Nah, ternyata beneran Mbak Zahra itu memberikan lauknya separuhnya ke Mas Umar. Nah, dengan cara seperti itu berarti Mbak Zahra itu ikhlas. Tetapi jika di dalam hatinya, oh, aku mau memberikan laukku separuhnya ke Mas Umar biar aku sama teman-teman dibilang, oh, Mbak Zahra ini orangnya baik, nanti aku dipuji. Nah, itu tidak boleh ya. Harus ikhlas ya, tidak boleh berkeinginan ingin dipuji atau diberi imbalan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kita itu sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang paling sempurna, harus meyakini kalau Allah itu Maha Pemberi. Dengan cara apa? Yang pertama, kita itu harus suka memberi kepada orang lain, tidak memandang dia itu temanku atau bukan. Ya, kalau kita memang ikhlas memberi, ya kita harus memberi. Jangan, oh, itu bukan temanku, aku tidak boleh memberikan pinjam pensilku kepada itu, bukan temanku. Nah, itu tidak boleh, karena orang yang memberikan dengan ikhlas, dia itu tidak akan memandang dari satu sisi saja, tapi dia itu ingin ridhonya Allah, ingin pahala dari Allah. Itu namanya ikhlas, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan, seperti yang Bunda jelaskan tadi ya. Yang ketiga itu memberi kepada orang lain tanpa diminta ya. Contohnya itu Mbak Cila lagi duduk-duduk, lagi makan. Nah, setelah itu ada Mas Ici datang di sebelahnya. Mbak Cila,
kamu kok makannya sendirian? Lihat itu, kucing, dia itu melihat kamu, kenapa tidak dikasih makanannya? Nah, kucing itu kan juga makhluknya Allah, juga ciptaannya Allah. Maka kita itu tidak usah diminta untuk memberikan kepada makhluk lain atau kepada orang lain, seperti itu. Tidak usah disuruh. Seperti contohnya Mbak Cila tadi kan harus disuruh sama Mas Ici. Nah, kita sebagai makhluknya Allah itu tidak usah sampai disuruh untuk memberikan ke orang lain atau makhluk Allah selain manusia, seperti kepada hewan, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Contohnya, jika kita ingin memberikan atau menolong orang lain itu jangan sampai kita terpaksa harus memberikan berlebihan. Contohnya, sedangkan kita itu tidak punya. Contohnya ya, Mbak Ila itu mempunyai uang 2.000. Ya. Setelah itu Mbak Ila itu pergi ngaji. Nah, nyampai di tempat ngajinya, ternyata Mbak Ila itu menemukan temennya lagi menangis. Nah, ditanyakan sama Mbak Ila, kamu kenapa kok menangis? Aku ndak punya ikro, katanya temennya. Loh, kemana ikroknya? Ikrokku hilang. Nah, Mbak Ila itu kasihan ke temennya, ingin dibelikan sama Mbak Ila, sedangkan Mbak Ila itu hanya punya uang 2.000. Nah, ternyata Mbak Ila itu diam-diam mengambil uang lagi di rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk membantu temannya. Nah, contoh seperti Mbak Ila itu tidak boleh ya. Kita itu memberikan atau menolong orang lain itu harus sesuai kemampuan kita. Jika kita tidak mampu, bukan tidak boleh menolong, tapi harus membantu atau memberikan semampunya, seadanya kita. Mengerti ya, Nana? Ya. Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa bertanya langsung kepada Bunda melalui telepon ataupun WA. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Tetap semangat belajar agar menjadi anak yang cerdas, solih dan solihah.